Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 7 mahasiswa Akademi Farmasiana Husada Bangkalan. Di sini kita akan melakukan podcast yang berjudul tentang studi kelayakan bisnis. Sebelumnya kita perkenalan dulu dari saya. Nama saya Era Yusufana Jayani, NIM 2011027. Saya adalah Rizky Hania, NIM 21031. Dan saya Rahmat Dia NIM 2001016. Sebelum kita melakukan podcast, sebenarnya kita membahas terlebih dahulu ya, studi kelayakan bisnis itu seperti apa menurut narasumber pertama? Studi kelayakan bisnis itu adalah suatu aktivitas perencanaan yang diambil untuk menentukan apakah sebuah bisnis itu layak untuk beroperasi atau tidak. Aktivitas ini dapat berupa identifikasi masalah, potensi, penentuan tujuan, serta gambaran atas situasi bisnis dan manfaatnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, tujuan dari studi kelayakan bisnis itu seperti apa menurut narasumber pertama? Kalau menurut saya kan studi kelayakan usaha itu kan dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan, diantaranya seperti mencegah potensi kerugian. Seperti yang diketahui, situasi bisnis itu kan dapat amat sulit diprediksi. Melalui studi kelayakan itu potensi yang akan terjadi di bisnis itu dapat diminimalisir, kan? Hal ini kan bisa terjadi karena studi yang dilakukan secara mendalam akan memudahkan kita untuk mengenal berbagai risiko yang akan mungkin ditemui di masa depan. Untuk selanjutnya itu mempermudah perencanaan. Perencanaan yang mengenai apa yang terjadi di masa depan cukup sulit, namun melalui studi kelayakan bisnis usaha ini kita dapat lebih mudah dilakukan, dan dilakukan perencanaan tersebut dapat berupa seperti jumlah anggaran, kapan usaha itu beroperasi, di mana lokasi usahanya, bagaimana operasionalnya, dan perkiraan laba gitu. Dengan demikian usaha kita dapat terlaksana dengan lebih tertata dan terstruktur demi memperoleh kesuksesan usaha. Kalau menurut narasumber kedua seperti apa? Nah, ini bisa memudahkan operasional, yang mana melalui studi dan analisis bisnis ini secara mendalam akan memudahkan kita dalam melaksanakan usaha. Para pelaku bisnis ini memang sudah seharusnya memiliki hasil studi yang akan menjadi bahan pedoman dalam berusaha. Nah, selanjutnya itu ada pengawasan dan pengendalian optimal, yang mana dalam melaksanakan usaha ini kita perlu melakukan pengawasan operasional secara teliti. Dengan melalui hasil studi bisnis ini, pelaku usaha sudah paham akan apa saja faktor yang perlu dilakukan pengawasan secara terstruktur. Jadinya usaha kita bisa terlaksana sesuai dengan rencana. Nah, biasanya ketika kita memulai usaha kan pastinya akan mengalami kegagalan ya, kan nggak selamanya berjalan dengan lurus, pasti ada kegagalan di dalam usaha tersebut. Nah, biasanya menurut kalian penyebab terjadinya kegagalan usaha itu walaupun sudah dilakukan studi kelayakan itu seperti apa saja faktornya? Nah, yang pertama itu data dan informasi tidak lengkap. Yang mana apabila pelaku bisnis ini tidak mendapatkan data, informasi yang kurang lengkap dan data yang disediakan tidak dapat dipercaya atau palsu. Nah, hal ini dapat menimbulkan kesalahan dalam melakukan penilaian studi kelayakan bisnis. Nah, yang kedua itu ketidaktelitian tim studi kelayakan bisnis, yang mana pelaku bisnis ini harus memiliki tim yang berkualifikasi kompeten
pengguna rumus Atau cara menghitung yang salah ya bisa. iya, sehingga hasil yang dikeluarkan tidak akurat. Kalau menurut narasumber kedua seperti apa? Kalau menurut saya itu pelaksanaan pekerjaannya salah. Setelah terencana matang dikerja rapat kan pelaksanaan studi di lapangan juga menjadi faktor yang penting. Fakta di lapangan menunjukkan kondisi-kondisi real dari potensi dan ancaman dari suatu bisnis gitu kan. Jika dalam tahap ini pelaku bisnis itu tidak jeli, maka sangat mungkin bisnis yang kita jalani itu jalan itu tidak akan berjalan dengan optimal ke depannya gitu kan. Untuk selanjutnya kondisi lingkungan yang apabila faktor lingkungan internal dan eksternalnya tidak mendukung, maka secara penuh maka akan mengalami kesulitan dalam memprediksi kemungkinan yang akan terjadi secara pengaruhnya terhadap studi kelayakan bisnis. Hal ini kan berarti bahwa walaupun telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan lingkungan tersebut, tetapi bisa saja terjadi perubahan lingkungan gitu kan. Untuk yang terakhir, faktor kesengajaan, yaitu faktor kesengajaan itu menjadi faktor yang sangat fatal dalam studi kelayakan bisnis. Hal ini kan berarti peneliti dengan sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisinya yang sebenarnya itu salah gitu kan. Salah satunya itu adalah perbuatan tercela dari para pelaksana di lapangan sehingga menyebabkan kegagalan usahanya. Jadi ketika perusahaan itu tidak melakukan studi kelayakan bisnis sebelum memulai usaha. Mungkin tanpa studi kelayakan bisnis bisa saja kan ternyata usaha yang kita jalani itu tidak layak gitu kan. Jadi perhitungan return of investment itu sangat penting dalam menggait investor atau memuluskan rencana pinjamannya itu ke bank gitu kan. Investor itu tidak akan mengelontorkan dana bagi proyek atau usaha yang RO-nya itu tidak jelas itu. Begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, keuntungan apa sih yang dapat diperoleh ketika sebelum memulai usaha itu dilakukan terlebih dahulu studi kelayakan? Seperti apa? Nah, manfaat studi kelayakan bisnis ini yang pertama ialah mempermudah perencanaan usaha. Nah, studi ini akan membantu kita memperoleh berbagai informasi terkait bisnis tersebut, termasuk kelebihan serta kekurangan. Dengan begitu, perencanaan kegiatan pun lebih mudah dilakukan. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana caranya kita mengetahui apakah suatu usaha tersebut itu layak atau tidak layak untuk dilaksanakan dalam sebuah usaha atau perusahaan? Suatu bisnis itu bisa dikatakan pantas atau tidak layaknya itu apabila memberikan keuntungan dan manfaatnya yang optimal. Studi kelayakan bisnis itu kan diperlukan agar bisnis yang kita jalani itu tidak membuang waktu, tenaga dan pemikiran gitu kan. Pemikiran yang percuma gitu kan, dan bisnis itu dapat memberikan keuntungan serta manfaat bagi pihak yang berbisnis gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, dalam melakukan studi kelayakan usaha, Anda perlu memperhatikan banyak aspek ya tentunya. Apakah kalian tahu aspek apa saja sih yang ada di dalam Studi kelayakan. Iya, studi kelayakan tersebut? Kalau menurut saya sih ya, Yang pertama itu seperti apa? menurut saya yang pertama itu aspek legalitas. Selamat doa. Yo. Menurut saya apa sih macam dia kan? Kita kan harus Yang ada yang nggak ada.
sekitar kita. Sedangkan dalam sisi budaya, studi usaha itu bisa menganalisis mengenai cara perusahaan mempengaruhi adat dan budaya daerah sekitar. Jadi peneliti tersebut akan menjadi pedoman yang berguna dalam melangsungkan usahanya. Untuk yang ketiga, aspek pemasaran. Dalam aspek selanjutnya itu kan yang perlu kita amati adalah pemasaran. Penelitian dalam aspek ini kan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dalam menjangkau pangsa pasar, kan? Dalam pangsa pasar ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, yaitu potensi penjualan, jumlah konsumen, tingkat adanya beli masyarakat, segmen pasar, kondisi kompetisi usaha, dan sebagainya. Gitu. Nah, saya menambahkan ya, yang selanjutnya itu ada aspek pemasaran, yang mana aspek pemasaran ini dalam penelitian perlu dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dalam menjangkau pemasaran pasar. Nah, dalam pasar ini ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, yaitu potensi penjualan, jumlah konsumen, tingkat daya beli masyarakat, dan segmen pasar, dan kompetisi usaha, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada aspek manajemen, yang mana kita perlu teliti sebelum menjalankan bisnis. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan usaha baik dari pembangunan maupun perkembangan. Nah, aspek manajemen ini memiliki cakupan yang cukup luas, antara memiliki hubungan pada pelaksanaan bisnis. Nah, ada beberapa kategori dalam manajemen, yaitu pengelolaan finansial, sumber daya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada aspek keuangan, yang mana kita perlu kebutuhan keuangan dan modal. Nah, perhatikan jumlah finansial yang kita miliki sebelum membuka usaha. Nah, jika hal ini tidak diteliti dengan cermat, dapat berpotensi menghambat operasional bisnis di kemudian hari. Nah, rencana modal bisnis kita secara sesama. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pengembangan usaha terlaksana secara optimal dan maksimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon